Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di bab 7 tentang idhofah atau mudhaf ilaih. Biasanya santri bingung membedakan antara idhofah, mudhaf ilaih dengan sifat mausuf. Karena memang mungkin informasi yang diterima tidak lengkap. Maka kita akan membahas secara lengkap bab tentang idhofah ini. Baik, idhofah adalah susunan dua isim. Ingat, isim atau dua isim atau lebih yang membentuk satu arti. Dalam bahasa Indonesia disebut frasa. Contohnya, babun dengan faslun dikumpulkan menjadi satu sehingga menjadi babul fasli. Jaibul komisi, kantong baju. Rasulullah, rasulnya Allah, utusan Allah. Zujaju nafidatil fasli, kacanya jendela kelas. Ghito'u kolami at-talibi, tutup pulpennya siswa. Nah, isim yang pertama disebut mudhaf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Yang kedua adalah mudhaf ilaih. Jadi babul fasli, babu mudhaf, al fasli mudhaf ilaih. Contohnya, jika kita ingin membuat kata pintu kelas, kata tersebut terdiri dari kata pertama pintu, babun, kata kedua adalah kelas, faslun ya. Cara pembentukannya, kata yang pertama, yaitu mudhaf, babun tadi, harus nakiroh, tanpa alif lam. Dan i'robnya disesuaikan dengan kata sebelumnya ya. Jadi dia kedudukannya sebagai apa. Kata yang kedua, sebagai mudhaf ilaih, bentuknya boleh nakiroh atau ma'rifah, dan i'robnya majrur. Sehingga jadilah babun dengan faslun tadi menjadi babul fasli, atau babu faslin. Boleh faslin nakiroh, atau babul fasli, atau al-fasli, ma'rifah begitu. Kemudian contoh pembentukannya begini, nomor 1, al-babu dengan al-faslu, kemudian digabungkan jadi satu menjadi babul fasli. Al-babu ditambahi al-faslani, pintu dengan dua kelas, maka jadilah babul faslaini. Kita tahu faslani adalah isim musanna, kemudian karena mudhaf ilaih adalah majrur, maka bentuknya berubah menjadi faslaini, maka jadilah babul faslaini. Kemudian masjid muslimin, al-masjidu dengan al-muslimun, maka menjadi masjidul muslimin. Kita tahu al-muslimun adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian karena dia sebagai mudhaf ilaih majrur, maka kita tahu bahwa bentuk jamak mudzakkar salim majrurnya adalah muslimin, maka masjidul muslimin. Libasul muslimati, bajunya orang muslimah gitu. Kemudian nomor 5, al-kitabu ditambahi Muhammadun, berarti bukunya Muhammad, maka jadilah kitabu Muhammadin. Al-kitabu ditambahi Aisyah, maka menjadi kitabu Aisyata. Kenapa Aisyata? Karena Aisyah adalah isim ghairul munsharif, majrurnya dengan fathah. Makanya Aisyata, bukan Aisyati. Kemudian juga bentuk mudhaf ilaihnya dari isim domir. Contohnya al-kitabu ditambahi ka, maka menjadilah kitabuka. Al-kitabu ditambahi ya mutakalim, yaitu iya, maka jadilah kitabi begitu. Kemudian makna idhofah. Untuk lebih memahami susunan idhofah, biasanya susunan idhofah memiliki makna berikut ini. Yang pertama bermakna min atau dari. Contoh cincin besi, khotamu hadidin. Maknanya adalah khotamun min hadidin, besi, cincin dari besi. Jadi berarti min. Yang kedua memiliki arti memiliki bermaknanya. Kemudian contohnya rumah ustadz, baitu ustadin. Maknanya adalah rumah milik ustadz, baitun li ustadin. Kemudian yang ketiga bermakna fi, di dalam. Contohnya adab kubur, adabul qabri. Maknanya adalah adabun fil qabri, adab dalam kubur. Dan masih ada makna idhofah lainnya, lihat di buku Al-Fahmu 2 untuk lebih jelasnya. Kemudian ketentuan idhofah ini yang penting juga. Pertama, mudhaf tidak boleh ada tanwin dan alif lam. Nggak boleh ada tanwin, kitabun fikhi nggak boleh. Atau dikasih alif lam. Ar-rasulu Allahi, dikasih alif lam, ini tidak boleh. Yang kedua, i'rab mudhaf ini disesuaikan dengan kedudukannya. Apakah dia marfu, mansub, atau majrur. Contoh, babul fasli. Dorobtu babal fasli ila babil fasli. Lafad bab sebagai mudhaf, itu i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Kemudian yang ketiga, i'rab mudhaf ilaih mesti majrur. Quratul qadami, lihat yang warna merah, kemudian Abu Bakrin majrur,
Ghilaful kitabaini, covernya 2 buku. Karena musanna maka kitabaini, ini majrur. Kemudian kitabul mukminin, jamak mudzakkar salim, maka al mukminin bukan al mukminun. Kemudian 4, mudhaf dan mudhaf ilaih keduanya terbentuk dari isim. Jadi ingat isim bukan fiil. Contoh, ada tulisan kalimat seperti itu. Kata di atas kemungkinan dibaca doroba ar-rojulu. Karena dorobanya sebagai fiil, kemudian ar-rojulunya sebagai fa'il. Jika ingin dibaca seperti susunan idhofah, mudhaf ilaih, maka kata doroba ini jangan dibaca menjadi fiil, tapi harus berbentuk isim, sehingga dibaca dorbur rojuli. Jadi kata di atas bisa doroba ar-rojuli, doroba ar-rojulu, atau dorbur rojuli, mudhaf ilaih. 5, jika mudhaf, ini banyak yang kurang memahami nih, banyak yang tidak tahu. Jika mudhaf bentuknya musanna atau bentuknya jamak mudzakkar, maka nunnya dibuang. Contoh yang pertama, 2 guru pondok, asalnya mu'allimanil ma'had, dibuang nunnya, maka jadilah mu'allima al-ma'had. Dibacanya tetap pendek, mu'allimal ma'had. Contoh yang kedua, muslimun al-arab, nunnya dibuang, maka jadilah muslimul arab. Yang ketiga, tabat yadani abi lahabin, celakalah 2 tangan Abu Lahab. Dibuang nunnya, maka jadilah tabat yada abi lahabin. 6, untuk isim yang lebih dari 2, mudhaf ilaih bisa berkedudukan ganda menjadi mudhaf jika bersambung dengan isim lainnya. Contoh, ma'hadu dari salam. Ma'hadu mudhaf, dari adalah mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf aidon. Gitu. Jadi lafadz dari ini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dan dia berkedudukan ganda sebagai mudhaf juga. Kemudian as-salami sebagai mudhaf ilaih. Kita lihat penjelasannya, kata ma'hadu menjadi mudhafnya dari, ya. Kemudian kata dari menjadi mudhaf ilaihnya ma'hadu, tapi ia juga menjadi mudhafnya as-salam. Kemudian kata as-salam menjadi mudhaf ilaihnya dari, gitu. Kemudian contoh yang kedua, miftahu babil fasli, miftahu mudhaf, babi mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf, al-fasli mudhafun ilaih. Gitu. Kemudian perhatikan susunan berikut, Darussalami, Darussalam, ma'hadu dari salami, pondok Darussalam, mudiru ma'hadi dari salami, zaujatu mudiri ma'hadi dari salam. Jadi sepanjang itu yang dimaksud hanya satu. Libasu zaujati mudiri ma'hadi dari salam. Bajunya istri pimpinan ma'had Darussalam. Zirru libasi zaujati mudiri ma'hadi dari salam. Sakbu, lubang. Zirri, kancing, libasi, baju, zaujati, istri mudir ma'had Darussalam. Jadi sepanjang itu, lubang, kancing, baju, istri pimpinan pondok Darussalam, yang dimaksud hanya lubangnya saja, lubang kancingnya saja. Perhatikan kedudukan kata berikut atau cara mengerobnya. Zaujatu mudiri ma'hadi dari salam. Jadi ngerobnya zaujatu mudhaf, mudiri mudhaf ilaih, majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun wa huwa mudhaf. Ma'hadi mudhaf ilaih, majrurun wa alamatu jarhi kasrah zahirah wa huwa mudhaf. Dari mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarhi kasrah zahirah wa huwa mudhaf. As-salami mudhafun ilaih, majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahirah, gitu ya. Macam-macam mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bisa berupa yang pertama isim mu'rab, yaitu isim yang berubah ya. Isim mudhaf i'rab mudhaf ilaih adalah majrur, maka isim mu'rab yang menduduki mudhaf ilaih harus diubah dalam keadaan majrur. Contoh, al-kitabu tambahi al-muslim menjadi kitabul muslim, kitabul muslimin, ismu abika ya. Asalnya abuka, al-asmaul khamsah, maka majrurnya menjadi abi. Maka ismu abika, ismu mudhaf, abi mudhaf ilaih, wa huwa mudhaf ka mudhaf ilaih, gitu ya. Kitabu Aisyata, ini isim ghairul munsharif, alamat jarnya adalah fathah. Kemudian yang kedua, mudhaf ilaih juga bisa dari isim mabni atau isim yang tetap, isim domir ya. Contohnya, mudhaf ilaih yang berupa isim mabni bentuknya tetap. Contoh, kitabuka, kitabuhu, kitabi, kitabuhum. Adapun lafaz al-kitabu ditambah ya mutakalim, huruf ba-nya diharokati kasroh karena memang munasabahnya untuk harokat iya adalah kasroh. Kemudian ya mutakalim sebagai mudhaf ilaih. Ya mutakalim adalah huruf iya sebagai domir mutasil yang tersambung ke isim, fi'il, dan huruf yang berarti pengganti dari saya. Keadaan harokat ya mutakalim sebagai mudhaf ilaih bisa terjadi pada beberapa keadaan, diantaranya
jika mudhaf berupa isim yang pertama berakhiran huruf sahih. Jadi contoh kitabun, kolamun, madrasatun begitu. Bagaimana kalau ditambahi ya mutakalim gitu. Nah, untuk huruf yang sahih tadi, huruf yang sahih itu tadi yang tidak berakhiran huruf ilah. Nah, maka caranya huruf akhir mudhafnya di kasroh, kemudian ya mutakalimnya disukun. Contoh lafadz kitabun, al-kitabu. Al-kitabu ditambahi ya mutakalim menjadi kitabi ya. Jadi huruf ba-nya di kasroh, kemudian iya-nya disukun. Ingat alif lam dibuang ketika dimasuki domir, dimasuki isim domir, maka nggak boleh al-kitabi begitu. Contoh lain madrasati, fasli, kolami, abi, amali dan sebagainya. Kemudian rumus yang kedua, bagaimana jika isimnya itu berakhiran huruf alif? Maka ini jangan sampai ada lafadz contoh al-aso, tongkat, kemudian tongkatku menjadi asi, al-aso berarti tongkatku asi. Nah ini salah. Untuk yang berakhiran alif, huruf ya mutakalimnya di fathah. Contoh al-aso, maka menjadi aso ya, tongkatku. Ingat alif lam dibuang. Contoh mahya, mahyaya, maula, maulaya, huda, hudaya. Contoh lain isim musanna yang nunnya dibuang saat mudhaf saat nunnya dibuang saat mudhaf. Contoh dua tangan saya asalnya yadani, ya, dua tangan saya. Dua tangan yadani, kemudian tambah yang mutakalim jaga, jadilah yadani. Maka nunnya dibuang. Ingat karena sebagai mudhaf, nunnya dibuang, maka jadilah yadai. Kemudian iya-nya di fathah, maka jadilah yadaya. Karena sebelum ya mutakalim adalah alif, maka rumusnya kan di fathah, maka jadilah yadaya. Jadi dua tangan saya bahasa Arabnya adalah yadaya. Dua murid saya, tilmidani, tilmidai, tilmidaya. Maka dua murid saya bahasa Arabnya tilmidaya. Kemudian bagaimana jika isimnya berakhiran iya? Caranya huruf iya pada isimnya digabung, kemudian huruf ya mutakalimnya ditasydid dan di fathah. Contohnya al-qadi, hakim. Kemudian hakimku, maka jadilah qadiya. Al-hadi, hadiya. Ar-rami, romiya. Al-masi, masyiya. Ingat alifnya dibuang. Contoh ke para guruku. Saya berterima kasih ke para guruku. Ila mualliminai. Ila mualliminai. Asalnya nunnya dibuang, maka jadilah ila muallimi. Ila muallimi. Nah, kemudian iya-nya digabung dan di fathah, maka jadilah ila muallimiyah. Begitupun juga wali walidaini, nunnya dibuang, wali walidai, maka jadilah wali walidaya. Maka ketika kita berdoa wali walidaya artinya dan untuk kedua orang tuaku, wali walidaya begitu. Kemudian bagaimana jika berakhiran waw? Nah, huruf waw diganti dengan iya, huruf sebelumnya diharokati akhir, kasroh, kemudian iya-nya digabung dan ditasdid ya, di fathah. Contoh muallimuna, kemudian nun menjadi muallimiyah. Nah, prosesnya begini. Asalnya muallimuna, para guru saya, muallimuna, tambahi iya muallimunai. Nunnya dibuang, maka jadilah muallimui, muallimui. Karena berakhiran waw, maka wawnya diganti menjadi muallimui. Huruf sebelumnya dikasroh menjadi muallimi, kemudian huruf ya-nya digabung dan di fathah, maka jadilah muallimiyah. Muallimiyah artinya para guru saya, guru-guruku. Tambahan, pernahkah kita mendengar lafaz doa seperti wali walidaya, wali walidina, wali walidaina? Mana yang benar? Yang jawabannya adalah semuanya benar, karena memang dia mengandung arti. Contoh kalimat dan untuk dua orang tuaku, wali walidaini, wali walidaini tambahi iya, nunnya dibuang, wali walidai, maka jadilah dengan rumusan tadi yang di atas, iya-nya digabung di fathah, maka jadilah wali walidayah. Dan untuk para orang tua kami bukan saya ya, wali walidaini, nah maka nunnya dibuang, maka jadilah wali walidai. Nah, kemudian dan untuk para orang tua kami, wali walidai, wali walidin, kalau walidai ini kan dua orang tua. Kalau walidun, walidin, walidun jamak mudzakkar salim ya, walidun, kemudian karena ada li maka majrur, maka menjadi walidin, walidina. Nah, nunnya dibuang, maka jadilah wali walidi. Nah, maka yang baca doa wali walidaya berarti artinya untuk dua orang tuaku, wali walidaina dua orang tua kami,
wali walidina berarti untuk para orang tua kami. Jadi betul semuanya. Kemudian contoh yang kedua, perhatikan lafaz dua mata saya dalam keadaan berikut. Ainani tambah ya mutakalim, nunnya dibuang maka jadilah aina, ya-nya di fathah aina ya. Maka dua mata saya bahasa Arabnya aina ya. Saya membuka dua mata saya. Fatah tu ainaini, nunnya dibuang, ainai, fatah tu ainaiya. Dengan dua mata saya, bi ainaini, bi ainaiya, gitu. Kemudian cara mengi'rab idhofah mudah sekali. Dasarnya kitabul muslimi, kitabu mudhaf al muslimi, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi kasratun zahiratun wa huwal mufrad, wa huwa ismul mufrad. Kemudian kita buka, kitabu mudhaf ka, nah, bukan mudhaf ilaih langsung, ingat karena ka adalah isim domir menggunakan rumus 1b. Ka domir baris mutasil lil mukhatab mabniun alal fathi fi mahalli jarin li annahu mudhaf ilaih. Kemudian bagaimana saat mudhaf berada di kedudukan tertentu? Contoh Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah mubtada, Rasulullah khabar. Mubtada Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamat rafihi dhamma zahirah wa huwal ismul mufrad. Rasulu adalah khabarul mubtada marfu' wa alamat rafihi dhamma zahirah wa huwal ismul mufrad wa huwa mudhaf, karena Allahnya adalah mudhaf ilaih. Allahi mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun wa huwal ismul mufrad. Kemudian bagaimana kalau idhofah lebih dari dua kata? Akramtu fi'il fa'il, muallima maf'ulun bih wa huwa mudhaf, ilma mudhaf ilaih wa huwa mudhaf, an-nahwi mudhaf ilaih. Itu gambarannya secara singkatnya. Saya rasa ini juga sudah difahami. Yujahidu muallimaka, yujahidu fi'il fa'il, muallimaka menjadi yujahidu fi'il, muallimaka fa'il. Asalnya muallimani, dua gurumu. Jadi dua gurumu bersungguh-sungguh gitu. Yujahidu fi'il, muallimaka adalah fa'il. Nah, ini poin keempat ini judulnya saat mudhaf dihilangkan nunnya. Oke. Kita i'rab muallima ka-nya saja karena yujahidu adalah fi'il mudhari dan ini belum kita pelajari nanti. Muallimah fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi al alif. Asalnya muallimani ya, al alif niyabatan anid dhammah wa huwa ismu musanna. Nunnya mana? Wan nunu mahdhufatun li ajlil idhofah. Itu bahasanya yang berwarna merah. Dan nunnya mahdhufah, hilang, dihilangkan. Li ajlil idhofah, karena idhofah. Wa huwa mudhaf. Asalnya muallimani. Kemudian ka-nya dhamir baris mutasil lil mukhatab mabniun alal fathi fi mahalli jarin li annahu mudhaf ilaih. Kemudian wali walidaina, wa-nya adalah huruf ataf tentunya, li-nya huruf jar. Kemudian kita i'rab hanya walidai. Nah, walidina. Walidina ismu majrun alamatu jarhi al-ya'u niyabatan anil kasra wa huwa jama' mudzakkar salim ya. Asalnya dari walidun, kemudian majrurnya adalah walidin. Asalnya walidina. Nah, wan nunu mahdhufa li ajlil idhofah wa huwa mudhaf asluhu walidina. Kemudian nunnya dibuang tentunya. Kemudian na adalah dhamir baris muttasil lil mutakallimin mabniun ala sukun fi mahalli jarin li annahu mudhaf ilaih. Kemudian nomor 5 saat mudhaf ilaih berupa ya mutakallim. Kitabi, qara'tu fi'il fa'il, kitabi adalah maf'ulun bih mansub. Kita i'rab kitabi maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Tapi fathahnya nggak kelihatan. Maka kita sudah mempelajari namanya i'rab takdiri ya. Muqaddarah. Jadi wa alamatu nasbihi fathatun tapi muqaddaratun. Nah, mana amin zuhuriha kasratun al munasibah liya il mutakallim. Di situ ada keterangan di bawah yang mencegah dari penampakannya yaitu domah adalah kasrah karena kesesuaian dengan ya mutakallim. Karena ya mutakallim adalah munasabahnya adalah ya mutakallim, ya munasabahnya adalah kasrah. Makanya huruf ba-nya di kasrah. Wa huwal ismul mufrad wa huwa mudhaf. Kemudian ya-nya adalah dhamir baris muttasil lil mutakallim mabniun ala sukun fi mahalli jarrin li annahu mudhafun ilaih gitu. Kemudian juga qala hiya asaya dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 18, asa dia adalah mubtada, asaya adalah khabar. Khabar asa khabarul mubtada marfu wa alamat raf'i dhamma zahirah dhammatun muqaddaratun alal alif ya, karena dia isim maksur wa huwa mudhaf. Ya-nya adalah mudhaf ilaih.
Ya, domir baris mutasil lil mutakallim mabniun al fathi fi mahalli jarin li annahu mudhaf ilaih. Begitu caranya. Jadi disesuaikan harokat akhirnya. Kalau memang fathah ya fathah. Karena memang ini asoya ujungnya alif, dan kalau ujungnya alif maka iya-nya di fathah. Asoya, mahyaya, maulaya gitu ya. Kemudian selanjutnya di bab 8 kita akan membahas tentang kalimat, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan sebagainya. Tentu pembahasan ini lebih luas lagi. Ikuti terus di channel kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.